Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali untuk ibadah. Sebelum ibadah kita mau memuji Tuhan dulu ya. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama Miss Iman. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya untuk pembukaan. Yuk kita semua sikap doa. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini saya mau beribadah. Berikan hati untuk menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami supaya kami layak untuk menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita memuji Tuhan dulu ya. Sebelum firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Shalom anak-anak, hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan membahas cerita firman Tuhan, akan menyambung kisah yang di minggu kemarin. Dan hari ini kita mau bahas satu tema menarik, yaitu janji pembebasan. Sama-sama bilang janji pembebasan. Oke, hari ini teks firman Tuhan kita terambil dari kitab Keluaran. Keluaran pasal 5 ayat 22 sampai pasal 6 ayatnya yang ke-12. Papa mama kalian bisa kalian minta tolong untuk bacakan bagi kalian. Nah, kisah ini Mister akan mulai ceritakan kembali. Anak-anak masih ingat nggak? Mister dan Miss pernah cerita di minggu-minggu sebelumnya tentang bagaimana orang-orang Israel itu ditindas di Mesir. Mereka disiksa. Mereka harus bekerja keras. Wah, mereka harus berjuang. Mereka hidupnya susah sekali. Aduh, susah sekali. Mungkin juga kalian pernah melihat papa mama hidup susah, atau orang lain hidup susah. Dan ini yang dialami juga oleh orang-orang Israel. Tapi mereka hidup susah bukan karena
mereka mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, meskipun itu juga menjadi satu alasan mereka harus bekerja, tetapi mereka ini menderita, susah karena ditindas. Wah, orang Mesir suruh mereka, "Hai kalian orang Israel, kalian harus bekerja. Angkat ini, angkat itu." Wah, mereka dipaksa untuk membuat sebuah kerajaan, membangun sebuah kerajaan. Waduh, ini adalah hal yang tidak mudah. Ketika mereka mengalami hal itu, tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan sudah memilih umat Israel menjadi umatnya, seperti Tuhan memilih kalian, memilih Mister, memilih Papa Mama untuk menjadi umat pilihan. Tuhan sudah melihat juga umatnya, memperhatikan umatnya. Umatnya dilihat, wah mereka kasihan ya. Israel dilihat, waduh kasihan. Maka Tuhan memilih seorang pemimpin untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Ada yang tahu siapa namanya? Musa. M-U-S-A. Musa. Musa adalah pemimpin yang akan membawa orang-orang Israel keluar dari penindasan, kekejaman, siksaan, penjajahan orang-orang Mesir. Jadi Tuhan memilih Musa untuk menolong umatnya. Wow, siapa yang mau dipilih Tuhan untuk menolong? Bukan mungkin nggak menolong umat Tuhan secara besar, mungkin menolong papa mama nanti kalau udah besar. Siapa yang mau? Nah, good. Yang mau adalah anak-anak yang good. Tuhan memilih Musa. Suatu hari Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam wujudnya seperti api. Jadi Musa melihat, minggu kemarin kan kalian belajar tentang api. Api itu sesuatu yang panas, dan Musa melihat, wah, ada sesuatu tuh membakar sebuah semak-semak. Apa ya itu? Oh, itu api. Tapi dari api itu tiba-tiba muncul suara. Dan ternyata itu adalah penampakan daripada Tuhan. Tuhan dalam wujudnya seperti api menampakkan diri kepada Musa. Tapi pohon itu tidak terbakar, karena itu bukan api sembarang api. Itu adalah Tuhan. Wah, di dalam perjanjian baru, teman-teman pernah ingat kisah lidah-lidah api? Itu adalah wujud daripada Allah Roh Kudus. Dan waktu itu Tuhan menampakkan diri dalam wujud api kepada Musa dan menyuruh Musa, Musa, pergi menghadap Firaun. Wah, Musa disuruh pergi ke siapa? Menghadap Firaun. Wow, Firaun kan adalah raja Mesir, tapi karena Tuhan yang memerintahkan, maka Musa harus T-A-A-T, taat, harus melakukan. Kemudian Musa datang kepada Firaun. Dan apa yang terjadi? Ternyata Firaun tidak mendengarkan perkataan Musa. Tetapi para Firaun makin menindas orang-orang Israel. Mereka nggak dengar. Orang-orang Mesir nggak dengar perkataan daripada Musa dan Harun yang datang. Setelah Musa menghadapi Firaun, umat Israel makin ditindas, makin disuruh kerja paksa. Mereka ngangkat-ngangkat yang berat. Orang-orang Mesir, ayo kerja. Wah, itu good atau bad? Bad. Kita kan disuruh Tuhan untuk mengasihi sesama. Tapi sayang sekali,
mereka malah ditindas. Kemudian, apakah Musa dan Harun menyerah? Tidak. Musa dan Harun kembali datang kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Tuhan berjanji akan membebaskan umat Israel. Dan janji inilah yang dipegang oleh Musa dan Harun. Kita juga harus pegang janji Tuhan ya. Percaya kalau Tuhan berjanji pasti ditepati. Kalau Tuhan berjanji pasti ditepati. Sama-sama bilang, kalau Tuhan berjanji pasti ditepati. Tuhan berjanji akan membebaskan bangsa Israel. Demikianlah Allah itu berjanji kepada umat Israel dan menepatinya. Nanti di perikop selanjutnya, di cerita-cerita selanjutnya, umat Israel akan bebas dari Mesir. Dan ini adalah bukti bahwa Allah menepati janjinya. Tuhan itu menepati janji. Jadi ingat hal ini anak-anak. Dua hal ini perlu diingat. Pertama, Tuhan melihat kita di saat susah maupun senang. Tuhan melihat kita di saat susah maupun senang. Kedua, Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak akan biarkan kita. Bilangnya sama papa, sama mama. Mama, papa, kalau kalian lihat mama papa sementara susah, bilang, mama, papa, jangan takut, Tuhan akan menolong kita. Ayo, dikasih tahu ya, mama papanya ya. Kalian juga gak perlu takut. Anak-anak gak perlu takut. Karena Tuhan pasti menolong. Siapa yang mau ditolong Tuhan? Mister mau dong ditolong Tuhan. Jadi ingat ya, dua hal ini. Tuhan melihat kita, Tuhan perhatikan kita, umatnya. Seperti Tuhan memperhatikan kesusahan orang-orang Israel waktu di Mesir. Tuhan memperhatikan kita juga kok. Jadi gak bisa takut. Tuhan pasti pelihara. Dan Tuhan pasti akan menolong kita. Setelah kita ingat dua hal tadi, Tuhan melihat, Tuhan menolong, kita harus taat. Taati hal ini. Dua hal ini. Pertama, Tuhan mau kita terus percaya kepadanya di saat susah maupun senang. Jadi waktu susah harus percaya sama Tuhan. Waktu senang harus percaya sama Tuhan. Siapa yang mau percaya sama Tuhan? Semuanya mau percaya sama Tuhan? Kita harus percaya sama Tuhan. Sebagaimana Musa percaya kalau Tuhan pasti menolong, membebaskan bangsa Israel. Kedua, kita harus mau datang berbicara kepadanya. Bagaimana cara datang berbicara kepada Tuhan? Ada yang tahu? Lipatlah tangan, tutup mata, mari berdoa kepada Tuhan. Dengan cara berdoa. Kita bisa datang kepada Tuhan dengan berdoa. Pertama tadi apa? Kita harus percaya sama Tuhan. Kedua, kita harus berdoa sama Tuhan. Percaya dan berdoa. Nah anak-anak, kita harus menjadi anak-anak yang demikian. Ingat ya, Tuhan memperhatikan kita, Tuhan pasti menolong kita. Ingat itu. Kedua, taati, percaya sama Tuhan dan tetap berdoa sama Tuhan. Anak-anak harus berdoa sama Tuhan. Oke? Salah satu bentuk ketaatan kita adalah menghafalkan ayat hafalan. Dan ayat hafalan ini akan menjadi ayat hafalan kita supaya kita ingat bahwa Tuhan menyertai kita. Ayo dihafalkan ayat ini anak-anak ya. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dihafalkan ayat ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa lipat tangan. Ayo, seperti yang sudah disampaikan tadi, kita harus berbicara kepada Tuhan lewat doa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami terus percaya dan taat kepadamu. Berdoa hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memperhatikan kami. Tuhan melihat kami di saat susah, sedih, menangis. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan akan menolong kami, menolong papa mama, menolong Mr. dan Miss, menolong kami semua
yang baik. Seperti Tuhan menolong umat-Mu, umat Israel, Tuhan juga kiranya boleh menolong kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan diperhatikan benar-benar, dilakukan di rumah. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.